Salam saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat menikmati anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, dan Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang selalu mengajar-ngajari kami, yang selalu membimbing kami, memimpin kami kemana Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami mau melanjutkan lagi mendengarkan firman-Mu pada saat ini Bapa, menjadi manusia baru Bapa, manusia yang Tuhan inginkan ketika kami sudah menjadi anak-Mu, ketika kami sudah menerima Engkau dan sudah mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau mau kami Tuhan supaya kami hidup terus di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hati kami sehingga bisa menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan lanjutkan dari pelajaran kita yang minggu lalu mengenai manusia baru. Hari ini juga saya akan melanjutkan dengan ayat yang ke-25. Ayat 25 mengatakan tentang dusta. Buanglah dusta, berkatalah benar kepada yang lain, karena kita adalah sama anggota. Ya, minggu lalu kita sudah belajar dari ayat 17 sampai 24. Kita seharusnya sudah paham betul apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Seringkali kita tidak menyadari kalau apa yang menjadi kebiasaan buruk yang kita lakukan sekarang akan berdampak buruk ke depannya, bahkan pada saat dan sangat banyak merugikan orang lain. Salah satu adalah dusta. Dusta adalah berbohong tentang perkataan atau tidak benar atau membohongi. Dan orang-orang yang suka berbohong akan mendapat julukan biasanya yang dikasih tahu namanya adalah pembohong. Berdusta atau berbohong adalah tidak akan pernah itu hal yang tidak akan pernah menguntungkan siapapun. Pihak manapun tidak akan menguntungkan, termasuk si pendusta itu sendiri. Awalnya mungkin si pendusta atau si pembohong merasa aman-aman saja ketika dia berbohong, dan pada akhirnya dia tidak sadar itu menjadi habitat dia, dan semua orang tahu. Dan suka orang, apapun yang dia bilang orang nggak percaya, dan biasanya dia sulit untuk betah di satu tempat. Karena apa? Dia selalu hidup berdusta atau berbohong, ya, atau mungkin dia bertemu dengan orang-orang yang sangat percaya kepada dia, dan orang itu tidak merasa dia adalah berbohong. Namun pada akhirnya itu semua kan terlihat. Karena itu Tuhan berfirman, buanglah, ya, buanglah segala dusta. Nah, awalnya orang yang pendusta ini kalau ketahuan dia akan merasa malu, dia menangis karena malu ketahuan, dan jika tidak bertobat juga itu akan menjadi tabiatnya, sehingga pada akhirnya hidupnya di mana-mana pun selalu punya masalah mengenai kepercayaan. Sulit sekali untuk dipercaya. Nah, karena itu kita yang memiliki anak mungkin, atau dimanapun kita berada, bimbing anak-anak kita untuk tidak berbohong. Ajari mereka untuk berkata jujur. Ya, saya bertemu dengan banyak anak, saya sudah selalu tekankan, salah tidak masalah. Salah tidak pernah menjadi masalah. Yang masalah adalah ketika mereka berbohong. Jadi karena itu, ketika anak kita salah, ketika mereka mengakui, dorong mereka untuk keluar dari kesalahan itu, untuk belajar dari kesalahan itu. Jangan mereka sampai berbohong hanya karena mereka takut. Ya, alasan takut. Atau zaman sekarang banyak, dikit-dikit takut. Padahal sebenarnya dia udah punya kebiasaan berbohong dengan alasan seperti itu. Tidak, kita mulai belajar. Jangan berdusta, karena kita adalah sesama anggota. Nah, ayat 26 mengatakan, bagi kebanyakan orang yang marah adalah hal yang paling mudah. Ya, jangan marah katanya di ayat 26 ya. Ayat 26, sekali bila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan banyak orang. Namun firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak berbuat dosa. Jangan sampai terbenam matahari. Jangan sampai kita dendam. Dendam hanya akan menambahkan rasa sakit, terutama pada si pendendam itu sendiri. Seringkali kita dendam sama orang, kita marah sama orang. Ya, kita tidak bisa tidur karena kita marah sama orang. Kita tidak bisa tenang karena kita marah sama orang. Sementara orang yang kita marahin lelap dia tidur. Sementara orang yang kita marahin bahagia dia, selera dia makan. Kita yang tadi marah, makan pun tidak selera. Nah, karena itu Tuhan mengajarkan kita, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Ya, jangan biarkan amarah kita membuat kita tidak bisa tidur.
atau jangan bawa tidur amarah kita. Saya sudah mulai marah dengan anak saya yang si kecil ya. Tadi saya pikir saya tegas, ternyata saya marah. Saya ucapkan itu ke anak saya, "Mama marah." Anak saya diam dan pergi dengan wajah yang mungkin takut, dan saya sangat menyesal. Saya datang sama dia, saya minta maaf. Anak saya masih umur 3 tahun. "Maafin mama sayang." Anak saya akan mengatakan, "Adik sayang sama mama loh. Mama gak marah sama adik kan?" Ini membuat saya semakin sakit. Dan sampai dia tertidur pun saya akan peluk dia. Dan saya akan katakan betapa saya mengasihinya. Mama sayang sama adik. Kadang ya, dia masih agak-agak bangun-bangun tapi udah ngantuk. Dia bilang, "Adik juga sayang sama mama. Maafin mama tadi, terlalu keras bicara, terlalu ini. Mama sayang sama adik, tapi tadi mama caranya salah. Saya akan selesaikan sama anak saya." Ya, sama suami juga. Kalau lagi marah, saya lagi marah bapak, betul contohnya, saya lagi marah, ya udah, gitu saya sampaikan. Setelah itu saya selesai, terus kita akan bicara lagi, kita akan ketawa lagi, kita akan bercanda lagi, kita selesaikan. Jangan sampai terbenam matahari. Kalau terbenam matahari kita bawa tidur, maka besok marah itu lagi yang akan menyambut kita. Ya, jadi kalau kita lagi marah mau tidur, bilang sama Tuhan. Ada di kitab lain mengatakan, kitab Mazmur kalau nggak salah, kalau nggak di Amsal, pergilah ke tempat tidurmu, tetap berkata-katalah di tempat tidurmu, dan tetaplah diam, katanya ya. Jadi kita berkata-kata di dalam hati kita. Ya, saya ajarkan anak-anak saya, anak-anak boys, anak-anak di rumah. Kalau kalian lagi marah, lagi di kamar, lagi di tempat tidur, firman Tuhan mengatakan, pergilah ke tempat tidurmu, berkata-katalah, tetapi tetaplah diam. Bukan turun dari tempat tidur dan marah-marah, bukan. Kita diajarkan untuk tidak marah atau untuk tidak berbuat dosa dalam amarah kita. Nah, ayat 27 jelas sekali dikatakan di sana, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, salah satu sifat iblis yang luar biasa adalah dia tidak pernah menyerah. Dia akan selalu cari cara bagaimana supaya kita marah, kita membenci, kita berdusta, kita jauh dari persekutuan, kita khawatir, kita takut. Apapun cara dia akan lakukan supaya kita keluar dari jalannya Tuhan. Jelas sekali dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri celah, jangan beri apapun, ruang sekecil apapun, jangan berikan celah pada si iblis, karena dia tidak cukup hanya celah sedikit. Walaupun ya kita pikir cuma sedikit aja kok celahnya, dia bisa buat jadi bukit, dia bisa buat jadi besar. Karena itu jangan pernah berikan dia kesempatan. Ayat 28, yang mencuri, jangan lagi mencuri. Ya, Tuhan mengajarkan kita, ya kalau kamu udah pernah mencuri, jangan lagi. Artinya perubahan total. Tuhan mau ada perubahan total. Standar Tuhan itu perubahan yang luar biasa, perubahan yang radikal. Jika kita pernah mencuri, jangan lagi. Artinya total di sana. Baiklah ia bekerja keras supaya dapat membagi-bagikan kepada orang yang berkekurangan. Bekerja bukan hanya merupakan kehendak Allah saja, melainkan cara untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ya, jangan pelit, ya. Apalagi makin naik gaji, malah makin sering ngeluh soal pengeluaran, padahal sebelum ada gaji semua disyukuri. Setelah bergaji mulai makin khawatir, makin banyak pengeluaran, makin banyak yang mau dibeli, makin banyak yang mau dicicil, makin banyak semuanya. Ya, tadinya nggak pernah bergaji, hidup pas-pasan, air garam sama nasi putih pun sedap rasanya. Tapi setelah bergaji, kurang enak rasanya, ayam penyet itu pun kurang enak rasanya. Makanan-makanan yang terbaik pun kurang enak rasanya. Kenapa? Sudah mulai melihat pemasukannya, mulai melihat pengeluarannya, tapi tidak melihat bagaimana Tuhan bisa memberkati dia. Dan apa maksud Tuhan ketika engkau bekerja? Engkau harus bekerja keras supaya kamu dapat membagi-bagikannya kepada orang yang berkekurangan. Jadi semakin Anda rajin, semakin banyak orang yang Tuhan mau Anda berkati, ya. Jadi karena itu kita diajarkan Tuhan jangan pelit, ya. Kita diajarkan kerja keras. Nah, ayat 29. Ya, di sana ayat 29 tentang janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, sebagai anak Tuhan, mari pastikan diri kita, apakah kita suka perkataan kotor, sembrono, kata yang tidak sehat. Kita diajarkan Tuhan saat ini untuk dapat memberikan perkataan yang sehat, yang membangun, yang baik. Betul, situasi seringkali membuat kita sulit untuk berkata yang baik. Namun, perkataan yang tidak baik tidak akan pernah
memberi keuntungan kepada kita dan kepada orang lain. Karena itu, berbicaralah tentang firman Tuhan dalam setiap situasi kita. Ketika dompet kita sudah kosong, kita bilang sama Tuhan, dompetku ini dompetmu Tuhan. Bilang gitu. Kalau sudah berisi, dompetku saja Tuhan. Jangan ya, berisi nggak berisi itu dompet Tuhan. Amin. Berisi nggak berisi dompet kita itu dompet Tuhan. Nah, apapun situasi kita, ya, kita diajarkan Tuhan untuk berkata-kata yang membangun. Kita sering tidak sadar perkataan kita itu bukan hanya tidak membangun orang lain, bahkan juga tidak membangun diri kita. Nah, Tuhan mengajarkan kita di ayat 29 ini untuk berkata perkataan yang baik, membangun di mana perlu ya. Di mana perlu ya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena banyak orang dikasih tahu pun betul kayak gitu, dia dikasih tahu, banyak orang merasa nggak perlu. Jadi beritahu yang perlu ya, di mana perlu kata firman Tuhan. Beritahu saja gitu ya, dan Tuhan nanti akan memberikan kasih karunia. Nah, seringkali atau saya suka kasih tahu begini, waktu kita nasihatin si A dan si B mendengar, dan bisa saja B itu merasa perlu buat dia, dan dia mendengar, dia mendapat atau dia beroleh kasih karunia. Karena itu jangan pernah putus asa untuk memberikan perkataan yang membangun. Amin. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan dukakan Roh Kudus dengan hal-hal seperti yang kita baca sebelumnya di ayat-ayat di atas. Seperti jangan hidup lagi seperti orang tidak mengenal Allah. Jangan degil hati, jangan tumpul perasaan. Kita sudah belajar mengenal Allah. Kita telah mendengar tentang Allah. Mari saudaraku semuanya, tanggalkan cara hidup lama. Lepaskan kepahitan, kegeraman, kemarahan dan pertikaian dan fitnah. Buang semua. Mari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan lagi suka mengucapkan perkataan, namanya juga manusia, ya, namanya juga manusia punya kelemahan, nggak apa-apalah. Tidak saudara, kelemahan ini jangan nanti kita berpikir karena kita suka berkata-kata kotor, kita bilang sama kemana-mana, itu kan kelemahan saya. Berkata kotor bukan kelemahan ya. Atau kita berbohongkan kelemahan saya. Atau mencurikan kelemahan saya. Keras kepala kan kelemahan saya ya. Mungkin saya juga ada orang keras kepala ya, tapi paling enggak hatinya enggak keras kepala ya. Saya juga keras kepala ya. Jadi di sini dikatakan ya, kita supaya kita tanggalkan semua, lepaskan semua. Fitnah itu dilepaskan ya. Memfitnah orang bukan kelemahan. Fitnah di mana-mana, ngomong ke sini A, ngomong ke sana B, ngomong ke sini C, di mana-mana fitnah. Baru setelah dinasihatin sama Ibu Gembala, itu kan kelemahan saya Bu Gembala. Dinasihatin sama Bapak Gembala, itu kelemahan saya Pak Pendeta, doakan. Tuhan tidak bilang doakan, lepaskan, tanggalkan ya. Kalau kita suka memfitnah, kita suka marah-marah, kita suka kepahitan, kita suka pertikaian, kita suka berantem, tinggalkan. Tak ada di sana kata doakan ya. Berarti saya kayaknya sulit kalau bilang Tuhan tolong dia lepaskan dari saya berdoa Tuhan untuk kepahitannya, kemarahannya. Wah, Tuhan jelas sekali bilang tinggalkan ya. Nah, tinggalkan, dibuang katanya ya. Pertikaian dan fitnah di ayat 31 hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan ya. Nah, ayat terakhir, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah diampuni. Jadi sebesar apapun dosa kita, Tuhan sudah ampuni. Bahkan mungkin kita tidak tahu dosa apa yang akan kita buat besok. Kita nggak perlu berpikir, nggak perlu merenungkan, besok aku mau berdosa apa ya, supaya Tuhan ampuni. Tidak. Tuhan sudah mengampuni. Dan kalau saudara sadar, saudara sadari, Tuhan sudah mengampuni saudara, maka cepat-cepatlah mengampuni orang lain. Karena Tuhan suka
orang atau anak-anaknya yang mau mengampuni. Saudaraku yang terkasih, kita sudah belajar dalam 2 minggu ini dari Efesus ini menjadi manusia baru. Jangan lagi kita bangga menjadi orang-orang yang serupa dengan duniawi, ya. Kita memang tinggal di duniawi ini, tapi ingat, dunia ini sudah sangat-sangat banyak digoncang. Iman-iman orang Kristen banyak digoncang, tapi firman Tuhan tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Tuhan mengatakan ini kepada kita di tengah-tengah dunia yang begitu kacau balau, situasi yang begitu sulit. Mari kita tetap hidup menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia istimewanya Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan. Kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih telah mengajarkan kami Tuhan untuk tinggalkan manusia lama, untuk menyadari Tuhan tidak mendukakan Roh Kudusnya Allah yang telah memeteraikan kami menjelang hari penyelamatan. Tuhan, biarlah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah akan kami buang Tuhan, dan segala kejahatan kami mau lepaskan di dalam nama Yesus. Kami ampuni setiap orang-orang yang menyakiti kami. Kami ampuni Tuhan setiap orang-orang yang membuat kami kecewa. Kami ampuni Tuhan setiap orang-orang yang membuat kami membenci Bapa. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu Tuhan yang akan memberikan kedamaian dalam hati kami. Ketika kami mau diajar oleh firman-Mu Tuhan, maka kami pun beroleh kasih karunia. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Bapa. Jagai mereka selalu, lindungi mereka selalu, berikan yang terbaik dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam.